dinilai. Kalian sama kalian kuliah setiap satu semester dinilai anak ini, mahasiswa ini layak untuk ke semester berikutnya atau tidak. Itu hasil penilaian. Ya, sama pada saat kita kerja juga nanti seperti itu. Anak ini kinerjanya seperti apa? Diukur. Ya, ada pengukuran kinerja. Nah, ini contoh dari saya mau ini dulu nih masalah beberapa mahasiswa ada terkendala terkait saat saya flashback dulu masalah UTS. Saat UTS saya gini, aturan di STAN, ya aturan di STAN, semua LJU itu yang distribusikan BAK. Artinya kalau ada yang terkendala langsung kalian saat UTS tuh setelah UTS terkendala jaringan, mati listrik dan sebagainya langsung komunikasi ke PIC kalian, ya BAK. Ini berargumentasilah sehingga file kalian untuk bisa disusulkan diunggah. Karena nanti oleh BAK akan dikirim ke email kedinasan saya. Nah, Ibu baru mengintervensi di situ nilai. Mana yang terlambat, mana yang tidak, mana yang terkendala. Kalau di semester kemarin itu aturan dari lembaga, nah, 80% yang terlambat maksimal nilai hanya 80%. Beberapa orang protes lah. Akhirnya sekarang dilepas bahwa itu nanti penilaian tergantung dosennya. Ya kan kasihan juga orang baru terlambat 1 menit dianggap terlambat. Ya. Nah, maksud Ibu, yang Ibu intervensi penilaiannya itu adalah file yang dikirim oleh BAK. Artinya, kalau yang file dikirim BAK itu kepotong, misalkan page 1 aja, page 2, 3 nggak ada, ya saya mau nilai pakai apa? Tapi permasalahannya Ibu kenapa nggak mau menerima LJU dari mahasiswa langsung? Karena ini untuk kebaikan kita, Nak. Kalian aman, saya aman di dalam proses belajar mengajar karena kita pakai uang negara. Bisa anytime ada penyidikan atau pemeriksaan. Ada nggak kolerasi hubungan saya saat anak-anak ujian itu secara langsung? Nah, makanya saya nggak mau ada LJU dari mahasiswa langsung japri ke saya. Kalian kan nanti ini sekolah vokasi, ya. Lulus kalian jadi pegawai di suatu kementerian atau lembaga, entah swasta, entah Kementerian Keuangan, entah di luar Kementerian Keuangan, Ibu juga kurang tahu. Nah nanti dengan berjalannya waktu kalian tuh akan jadi pejabat. Ya, contoh lah Robert Pakpahan itu kan sekarang sudah dari D3 bisa jadi Dirjen Pajak. Kalau ada case kadang-kadang nak itu mundur sampai waktu kalian kuliah di STAN, di Sidik. Ya, ada salah satu kakak waktu itu OTT saya sebut aja ya, alumni STAN. Ya saya nggak sebut nama. Itu waktu ada penyidikan pemeriksaannya dia, disidik diperiksa dari mulai di kuliah. Ya nomor rekeningnya lah, nah, kegiatan ininya, sampai ke perkuliahannya. Jadi kita harus hati-hati dari awal dari sekarang karena kita akan dinilai sepanjang usia kerja kita nanti. Ya, jadi kita sama-sama memahami bahwa ini bukan Ibu mau killer-killeran, nggak ada, Nak. Yang Ibu lakukan adalah menyelamatkan kita. Yuk, kalian sekolah dengan APBN, saya digaji dengan APBN. Yang ada APBN-nya, biasanya ada proses penyidikan, pemeriksaan. Makanya saya selalu bikin laporan. Karena kegiatan kita udah didanai oleh APBN. Supaya jelas nih volume kerjanya apa aja. Seperti itu. Jadi nggak bisa seenaknya. Nanti ada dilakukan penyidikan. Nah, kalau nggak ada kasus sih aman-aman aja. Ibu cuma jaga-jaga aja untuk keselamatan kita. Ya, sesuai prosedur aja mainnya. Nanti kalau masalah intervensi penilaian, itu kan wewenang saya. Udah di dalam di PEng 172 wewenang saya. Ya nggak mungkin saya ucek-ucek gitu nilai kalian. Ya, itu ada semacam professional adjustment. Jadi selama perkuliahan di STAN, terutama saya, kita mainkan aja prosedur yang ada di STAN. Ya, jangan mudah menyerah. Kalau menghadapi BAK, argumentasi yang baik supaya diterima LJU kalian kalau di luar jam waktu yang ditentukan. Ya,
Jangan diam aja nih, ada salah satu mahasiswa terlambat, lupa scan page 2, page 3. Saya baca WA-nya dia di jam 9 malam. Saya bilang, "Hubungi BAK, Nak." Saya bilang gitu. Karena nanti benar dia sama BAK nggak diterima ini file susulannya. Kan sayang, ya. Dia sekitar loss dari soal yang nggak disusulkan aja sekitar 25% atau 30% penilaian. Nah, itu sayang. Ya, dia memaksa saya dengan PEng 172. Saya akan menganalisa PEng 172 melalui file yang dikasih BAK. Ya, karena BAK punya ukuran tersendiri, mana yang boleh disusulkan, mana yang tidak. Itu kebijakannya dia. Sama halnya dulu ada kakak kelas kalian, lupa Mas Ana, LJU-nya, ini waktu bukan PJJ, kebawa ke rumah, ke kos, mata kuliah yang menentukan. Tahu-tahunya ada sore, LJU-nya di ini, dia susulin, sama BAK nggak diterima lah. Kan kemungkinan dua, kesengajaan atau kelupaan. Akuntansi lagi. Proses sidang sampai, dia pernah sampai ikut PKL, magang, kan sayang. Akhirnya DO. Karena nggak bisa, Nak, jawaban ujian dikirimkan kapan-kapan. Ini yang fisik aja yang ada yang teledor. Ya, bisa juga dia lupa, bisa juga aduh pusing, ntar aja dah, pura-pura aja nanti anggap aja kelupaan. Masa sih nggak diterima? Nggak, lembaga punya aturan, jadinya kita ikuti aturan yang ada ya supaya fair juga perlakuannya ke semua mahasiswa. Masa yang lain on time dia bisa besoknya baru kumpulkan. Beda kalau kuis ya, Nak. Kalau kuis kan Ibu bisa, Ibu kurang setengah jam, ya udah silakan. Kan saya yang bikin aturan. Tapi kalau UTS UAS, lembaga udah punya aturan. Ya, itu paham maksud Ibu ya. Jadi kalau proportional adjustment saya di 172 itu adalah saat saya membaca LJU yang dikirim oleh BAK. Ya, berangkatnya juga untuk keamanan kita sama-sama aman, di sisi saya aman, di sisi kalian aman. Ya. Jangankan LJU, Nak, mengutip kalimat orang, ini Abimayu itu guru besar di UGM, itu sampai titelnya dilepas semua sama dia. Ada satu paragraf dia tulis di kajian ilmiahnya dia, tidak menyebut bahwa itu sumbernya dari waktu itu Kompas. Digugat oleh Kompas karena dia nggak menyebut sumbernya itu sumber Kompas. Digugat sama Kompas, terbukti bahwa dia lupa mencantumkan satu paragraf itu dia ambil dari pemikiran Kompas. Apa yang terjadi? Titelnya dilepas semua. Dia mengundurkan diri dari guru besar. Dan sekarang dia jadi pejabat loh. Eselon 1 eselon 2 dari suatu lembaga. Jadi jangan nanti pun kalau kalian KTTA juga cari aman selalu ya. Sertakan dari mana kamu ambil. Ya, gitu. Itu aman. Saya karena plagiat itu masuk ke unsur pidana. Ini supaya kalian aman dari kuliah, kita harus hati-hati sesuai aturan. Ya, karena kan kalian kuliah bukan di tempat abal-abal. Ya, semuanya diatur oleh negara. Oke ya? Paham ya maksud Ibu ya? Jadi kalau yang mohon maaf kalau teman kalian ada yang dari 3 kelas ini ada satu mahasiswa yang LJU-nya terpotong dan tidak dia susulkan. Begitu saya klarifikasi, nah kamu sampaikan nggak LJU-nya? Tidak. Kenapa? Nggak boleh sama BAK. Ya udah loh, kalau sama BAK nggak boleh, apalagi sama saya. Kan berarti dia tidak memenuhi kriteria sebagai peserta ujian. Ya, tapi nggak apa-apa. Semoga yang nilai yang lainnya memang maksimal, jadinya aman tuh walaupun dia udah kepotong 25. Besok kalian harus pandai. Misalkan ada kendala jaringan, pandai berargumentasi dan lakukan saat itu juga. Aduh putus, langsung hubungi dulu BAK. Ya jangan nanti atau besok. Ya, bisa basi itu LJU-nya. Oke. Ibu menekankan itu karena nantilah kalau waktu kuliah kalian banyak lagi, ada lagi case yang seharusnya tidak ada ya di antara kita. Mungkin karena ketidakpahaman.
Jadi, ibu tuh berhubungan sama kalian sesuai ST kenapa, ibu sih mau aja bergaul sama siapapun nggak ada masalah. Tapi kalau di luar surat tugas saya, mungkin nunggu benar-benar waktu saya senggang gitu ya. Jadi, kalau memang kita berhubungan karena, karena saya sebagai dosen bisa berfungsi sebagai dosen pembimbing akademis, pembimbing TTA, pembimbing skripsi, atau pengampu mata kuliah. Kebetulan di sini pengampu mata kuliah sama akademis, bukan KTTA, beberapa aja yang KTTA. Kalau bukan bimbingannya saya, Mbok, ya, oh gitu loh, komunikasinya ke dosen pembimbing yang bersangkutan ya, bukan ibu nggak mau sharing knowledge, eee, saya sesuaikan ST dulu, supaya juga kan saya juga enak sama teman-teman saya, ya. Oke, nanti itu saya bahasnya nanti. Sekarang kita masuk ke materi perkuliahan, ya. Kita hari ini tentang pengukuran kinerja. Ibu, materi ini tidak ambil dari Wiki Pajak, ya. Nanti kalau kalian dapat materi dari Wiki Pajak, mau ditanyakan ke Ibu silakan, ya. Kita diskusi bersama silakan, ya. Oke. Nah, ini apa sih yang kita sebut dengan pengukuran kinerja? Berarti ada 2 kata yang bisa kita pahami, kinerja dan pengukuran, ya. Kinerja itu apa? Makanya saya gambar gambar pertamanya tuh, eee ada kemampuan seseorang ya, pada saat dinilai itu ada yang below average, ada yang satisfactory, ada yang very good, excellent, ada yang outstanding. Memang, semua manusia beda-beda kemampuan kinerjanya, ya. Ada yang benar-benar pol-polan dia kinerjanya dan kualitasnya bagus, ya. Ternyata dia di atas excellent pun ada, outstanding. Ini kalau dari satisfactory sampai outstanding, ini karirnya bagus, ya. Oke. Apa sih kinerja? Nah, ini kinerja, Nak. Kinerja itu atau performance, kalian kan suka bilang ya, perform ya perform gitu kan. Tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran. Standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini pengukuran kinerja ya. Pengertian saya ambil dari Muhsin Riyadi, ini contohnya seperti ini, Nak. Ini bukan pemikiran saya, ambil dari pemikiran siapa, di mana. Ya, seperti itu. Karena dia udah publikasi berarti emang buat umum. Nah, sementara apa itu dengan pengukuran kinerja? Tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas. Tapi aktivitas yang mana? Pasti yang ada nilainya pada perusahaan tersebut. Ya kan? Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien. Dari mana angka efektif dan efisien? Kira-kira dari mana bisa tahunya? Memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan, suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan pengendalian. Jadi sebuah pengukuran itu nanti bisa menggambarkan apakah operasional perusahaan tersebut atau lembaga tersebut atau kementerian tersebut itu efisien atau tidak, efektif atau tidak. Ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Saya akan memberi latihan contohnya nanti. Latihan-latihan pengertian-pengertian menurut ahli di bidang manajemen ya. Katanya Robert, menurut Robert, ya suatu penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan, pasti terhadap sasaran dan tujuan, ya, dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, ya, kualitas barang dan jasa. Seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan. Ini ada yang sampai ke pelanggan mengukurnya dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan. Berarti untuk definisi ini mengukurnya itu sampai stakeholder-nya terpuaskan. Ya, hasil kegiatan dibandingkan dengan yang maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Makanya kan di dalam scope definition itu kan dibagi ini bagiannya namanya apa, penanggung jawabnya apa.
ukuran kesuksesnya apa? Measurement of success, ya, ukuran kesuksesan dari proses bisnis itu apa? Nah, performance SDM-nya bagaimana? Lihatnya dari mana? Pasti kan ada acuan. Kalau kita mau menilai, kayak saya menilai misalkan esai nomor 1, studi kasus, DFD, dikasih kalian di DFD. Wah, macam-macam argumentasi. Dapat terlihat bahwa ini mahasiswa ngerti nggak sih baca DFD gitu. Sebenarnya kan yang diinginkan DFD itu tentang manufaktur misalkan. Berarti yang dibutuhkan di dalam proses manufaktur itu apa aja. Misalkan seperti itu. Nah, itu kan ada ukuran. Ternyata mahasiswa A itu menjawabnya bukan manufaktur. Misalkan apa ya, kemarin ada yang parah. Menurut saya nggak ada baru saya dapetin satu, ya, analisanya agak aneh. Ini tentang manufaktur tapi bicaranya tentang hal yang lain yang berbeda. Nah, itu kan sebuah ukuran loh. Berarti ini bisa saya nilai bobot maksimal atau tidak? Itu kan mengukur kinerja, mengukur hasil berpikir. Nah, kalau di dalam perusahaan mengukur hasil bekerja, ya, Lohmann pun mengatakan pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi, yang diturunkan dari tujuan strategis organisasi. Makanya kan Ibu selalu kemarin bilang sama kalian, tentukan dulu nak tujuanmu apa? Tujuan perusahaan tersebut apa? Organisasi itu tujuannya kemana? Baru turunkan ke rencana. Baru yuk bikin aturan pengukuran mana dianggap berhasil, mana yang tidak berhasil dari tugas fungsi karyawan tersebut. Untuk apa? Untuk pencapaian tujuan. Ya. Ini di Whittaker juga dalam BPKP 2000 menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ya. Temannya juga Simons ya dalam BPKP tahun 2000. Ini BPKP Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Pemeriksa, dia biasa memeriksa, mencari suatu acuan, suatu realisasi kinerja, apakah performance-nya ukurannya bagus atau tidak. Ya. Menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Ya. Nah, ini sama nak, pasti yang dasarnya ini tujuan, sasaran, strategi. Karena itu adalah alat untuk mengacu kita apakah seseorang itu kinerjanya itu sesuai dengan harapan tidak. Ya. Nah, ini di dalam bukunya Niven ya, balance scorecard, Kementerian Keuangan semuanya pakai balance scorecard. Mendefinisikan performance measurement system sebagai alat yang digunakan untuk memastikan apakah kita berhasil mencapai tujuan dan bergerak maju menuju kesuksesan penerapan strategi kita. Ya, bahkan dia sampai mengarah ke penerapan strateginya gimana nih? Dilaksanakan nggak strategi organisasi ini? Wikipedia juga punya pengukuran performa, ya. Proses di mana suatu organisasi menerapkan parameter untuk mengukur program, investasi, akuisisi yang mencapai target yang diinginkan. Ini sebenarnya banyak ya, tapi saya comot-comot yang penting yang intinya dari pengukuran kinerja. Menurut Anthony, ya, dalam bukunya Management Control System, Performance Measurement System itu sebuah mekanisme yang meningkatkan kemungkinan berhasilnya perusahaan dalam menerapkan strateginya. Ya. Kemudian Yuwono juga menyimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran, pasti pengukurannya dilakukan terhadap aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Makanya itu di dalam sebuah proses bisnis
ya. Sebenarnya proses bisnis kan merubah input menjadi bernilai di dalam sebuah proses menjadi output yang diinginkan. Nah, di dalam prosesnya itu kan ada rantai nilai. Nah, di rantai nilai ini ada kinerja buat ukuran. Misalnya kita nih proses bisnis, ya. Kalian kalau dari sisi mahasiswa, berapa performa yang harus diukur? Oh, minimal IPK 2,75. Misalkan seperti itu. Bu Heni minimal harus berapa ngajar satu semester? Kalau lagi tugas belajar 12 SKS, kalau tidak 18. Kalau kurang gimana? Dampaknya apa? Kalau mahasiswa dampaknya misalkan maaf DO. Kalau dosen dampaknya apa? Bukan DO kalau dosen, potong gaji, Nak. Terus nanti secara berapa kali akan dinilai lagi, kalau bandel dikeluarkan surat teguran. Ya, jadi saya nggak bisa semena-mena sama kalian. Bahkan salah satu kinerja saya yang diukur adalah tatap muka yang tepat waktunya. Misalkan saya semau aja sama kalian sewenang-wenang, kalau nggak ada jadi ukuran kinerja saya bisa sewenang-wenang. Oke, mahasiswa kita ketemu setiap hari Minggu aja sekaligus 7 pertemuan ya. Sisanya udah. Nah, kan mahasiswa juga punya hak untuk sesuai rutinitasnya dia, kan nggak mungkin saya memaksakan kalian di hari libur untuk kuliah. Nah, kalau sampai saya melakukan hal tersebut, ada deh evaluasi muncul dari mahasiswa. Bu Heni kalau kuliah setiap hari Minggu, itu pun langsung 7 per PJJ, 7 tema sesi di RPS. Datang ke penganalisa perilaku, wah ini kinerja Bu Heni kok kayak gini gitu. Nah itu akan berdampak ke saya. Jadi dari mana kita menilai sesuatu ukuran tindakan itu benar atau tidak? Tentu ada acuan. Ya, acuan dari mana? Kalau di lembaga kita ada aturan. Tadi saya contohkan tentang pengiriman LJU, ya. Itu aturan, Nak. Ukuran bahwa itu benar salah. Ini sesuai tidak. Capai target apa tidak. Itu ukuran. Ya, dari mana? Dari tujuan, terus formula yang dinilai apa? Kalau dosen kan misalkan tatap muka, terus riset, pengadilan masyarakat itu akan diterjemahkan dalam satuan produksi saya. Ya, kalau nggak tercapai nggak ini coba saya lihatin. Dan nanti aja deh. E-performance. Saya punya e-performance pribadi yang Kemenkyu. Ya, jadi untuk menganalisa kegiatan saya. Oke, berikutnya. Keuntungan performance measurement system yang baik menurut Roman dalam buku Handbook of Cost Management melacak melihat performa perusahaan terhadap ekspektasi konsumen dan tujuan untuk mendekatkan perusahaan kepada konsumen dan melibatkan stakeholder dalam usaha memuaskan konsumen. Ya, nah ini bahkan ya keuntungannya di mana kok bisa mendekatkan perusahaan kepada konsumen, melibatkan stakeholder untuk memuaskan konsumen. Dari mana bisa tahu? Kan dari evaluasi. Sederhananya deh, misalkan di sini ada yang merokok nggak? Siapa yang merokok? Nggak dengar gue ya, dosen. Perokok, misalkan perokok itu dia biasa merokok, contoh bapak saya aja, bapak saya perokok berat. Ada yang dia hisap setiap hari selalu gudang garam, saya sebut ya, sorry bukan endorse. Gudang garam, sehingga sampai saya aja tahu orang setiap laki-laki yang kalau rokoknya gudang garam, karena saya terbiasa mencium aroma gudang garam di bapak saya. Jadi ini perokok ini dia loyal terhadap ya jenis rokok atau merek rokok yang menurut lidahnya dia nyaman, terpuaskan. Nah ini bisa dilacak oleh perusahaan ekspektasi konsumen, rasa yang kayak gini nih yang disukai sama pelanggan. Makanya banyak juga sekarang yang ada variasi produk, misalkan rokok rasa mint, itu kan sebenarnya dia melacak mana sih yang bisa perokok itu pakai dari dia mulai merokok sampai dia meninggal. Ini hati-hati ya perokok ya, karena itu adalah racun buat kalian. Ya. Sakit nanti kalau melihat akhir hidup kalian karena rokok ya. Ini saya cuma contoh kasus aja.
Kalau dia suka, misalkan lah tadi ya, kalau satu hari habis 5 bungkus, kalau dalam seumur hidupnya dia 30 tahun merokok, hitung aja 30 tahun kali 5 dikali 300 hari misalkan. Berapa rokok dikonsumsi? Kalau konsumen puas, dia akan balik lagi beli lagi rokok yang merek yang sama. Ya, contoh bapak saya itu merokok dari dulu, dari pertama merokok sampai akhir hayatnya gudang garam, dikasih yang lain nggak mau. Ini karena terpuaskan. Ya. Kemudian memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Dari mana? Nah, konsumen kalau dia loyalis, ya kalau dia suka pelayanannya bagus, kalian melayani masyarakat dengan ramah, dia pasti ngomong, iya Mbak itu aja, Mbak itu asik, gini, misalkan seperti itu. Evaluasi bagus dari konsumen. Karena evaluasinya bagus, kinerjanya bagus, masa sih perusahaan nggak akan kasih apresiasi? Kan pasti kasih apresiasi lebih. Oh, misalkan tunjangan kinerjanya dia naikkan. Ya, begitu take home pay-nya naik, karyawan ini termotivasi dong. Ya, termotivasi. Makanya kalau kita ini disiapkan untuk jadi pelayan, Nak. Ya, melayani. Ya. Nah, yang seperti itu yang harus kita bangun dari kita. Karena apa? Karena yang mengukur kinerja kita ternyata bukan cuma manajer kita atau atasan kita, tetapi siapa? Stakeholder kita atau konsumen kita. Ya. Dari hal tersebut bahkan manajemen bisa melihat, mengidentifikasi tindakan yang sia-sia dan mendorong pengurangan usaha yang sia-sia. Contoh misalkan, pegawai pabrik rokok aja nih, nanti saya contohnya rokok. Pegawai pabrik rokok, misalkan ya, dia itu kan tugasnya melinting rokok, tetapi dia di jam kerja dia gunakan untuk main catur. Tindakan main catur itu benar apa enggak? Kalau dilakukannya di jam istirahat, tindakan itu nggak ada masalah. Tetapi di jam kerja, berarti ada tindakan yang sia-sia. Perusahaan bisa berpikir, wah ini kayaknya akan saya kurangi nih usaha yang sia-sia. Dari mana? Pegawai yang suka main catur di PHK aja selesai. Jadi nggak berdampak kepada yang lain juga. Ini kan mengidentifikasi. Dari mana? Hasil kerjanya beda. Yang main catur sama yang nggak main catur. Dari mana? Dari mengukur performance, ya, atau kinerja. Nah, kemudian menciptakan tujuan strategis yang konkret untuk mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Ya, kalau perusahaannya, makanya waktu itu saya contohnya Nokia dengan smartphone, Nokia nggak belajar pengkinian kegemaran konsumen, dia kalah telak. Padahal dulu Nokia tahun 90-an, kalau orang udah pegang Nokia itu kayaknya keren banget. Dulu saya ibu ya. Kalau bukan Nokia kayaknya nggak kepandang banget. Tetapi sekarang Nokia kalah sama smartphone. Karena apa? Ternyata dia belajar, perusahaan smartphone tuh belajar untuk dengan cepatnya mencari strategi konkret. Oh, konsumen lagi senang yang satu handphone bisa buat macam-macam. Nah, itu kan proses pembelajaran. Dari mana? Misalkan karyawannya itu adalah karyawan yang memang inovasinya banyak ya. Nih karyawan disuruh bikin handphone kayak Nokia gitu cuma buat connecting people by phone, tiba-tiba dia bikin program sehingga bisa WA, sehingga bisa kirim gambar. Nah, langsung kan perusahaan membaca, ini keren nih. Jadikan sebuah strategi konkret ya untuk mempercepat proses pembelajaran perusahaan. Membangun konsensus yang membuat perusahaan dan memberikan penghargaan atas tindakan atau tingkah laku yang diharapkan. Ya, harus nak. Kenapa? Kalau dengan penghargaan itu SDM itu akan merasa dihargai sehingga bisa jadi kinerjanya masuk tadinya cuma maksimal malah jadi optimal. Ya. Karena apa? Wah, ini nanti nih aku kalau
produksi kinerjaku lebih dari yang diharapkan, misalkan saya akan nambah tunjangan kinerja, ya, salah satunya itu. Nah, ini contoh, apa sih ukuran dari sebuah mobil? Performance dari mobil apa yang diukurkan? Mobil yang menggunakan bahan bakar, ya, dengan tujuan dari mobil ialah tiba dengan cepat, selamat. Tapi bagaimana kalau dengan bahan bakar yang hemat? Misalkan saya pakai mobil yang 1.500 cc, saya bisa lari 200 meter. Mobilnya bukan saya. 200 km per jam. Nah, misalkan satunya lagi pakai yang 2000 cc. Tapi kinerja mesinnya itu maksimal di 100 meter. You berpikir enggak, bahan bakar yang dipakai untuk yang 2000 kan lebih banyak daripada yang 1.500. Tetapi yang kalian terima adalah kinerja mesinnya, bahkan yang 1.500 bisa di 200, yang 2000 hanya di 150 atau 100 meter. Kira-kira mana yang efektif dari performance measure mesin mobil tersebut? Yang 1.500 atau yang 2000? Halo? Halo? Hei. Kok nggak ada suaranya sih? Yang mana, Nak? 1.500, Bu. Oke, good. Itu dong. Menang baik. Nah, 1.500 ya. Itu bagaimana dia langsung bisa ngomong 1.500? Karena kalian terpuaskan, si Nadia terpuaskan dengan yang 1.500, Bu. Saya cuma mesin yang 1.500 saya bisa jalan 200, Bu. Kalau toh saya ada duit, saya mau beli mobil lagi, saya mau beli mobil yang seperti ini. Dia kan loyal berarti. Berpikirnya strategik bahwa ini lebih efisien. Kira-kira kalau pegawai Kementerian Keuangan performance measure-nya apa? Ukuran kinerjanya apa? IKU, Bu. IKU, indeks kinerja utamanya apa kira-kira? Misalkan aja deh. Kalau kayak AR itu berapa banyak yang setor PPH gitu, atau kalau pemeriksa berapa yang ketahuan gitu. Oke, berarti kalau AR berapa penerimaan tax revenue-nya per AR, ya. Kalau pemeriksa berapa temuan yang dihasilkan, apa bentuknya rupiah atau pembinaan atau pembetulan kepatuhan wajib pajak, ya. Nah, yang seperti itu, ya. Itu sebuah ukuran. Dari mana lihatnya? Dia pasti melihat dari tugas fungsinya pajak. Putri lihat tugas fungsinya pajak apa? Tax revenue. Berarti pegawai pajak yang fungsinya sebagai pemeriksa apa? Tax revenue, atas tax revenue. Temuan, Bu. Oke, temuan. Kalau AR misalkan taxpayer atau WP yang membayar. Nah, itu kan sebuah ukuran. Ya. Kalau karyawan pabrik rokok kira-kira apa? Taufik. Misal. Kalau terkait izin menjawab, Bu. Ya. Mungkin salah satu yang menjadi ukuran utama terkait efisien dan efektif adalah misalkan kemampuan dia mengepak rokok itu dalam sehari itu bisa berapa gitu. Tentu kan Ya. dengan makin banyak berarti makin efisien gitu. Ya, itu kan dia mengukurnya ukuran performance-nya, ukuran kinerjanya pegawai karyawan pabrik rokok, katanya Taufik itu seberapa banyak jumlah batang rokok dikemas. Ya. Nah, itu adalah sebuah ukuran. Nanti dia akan, kalau dia jadi pemeriksa atau jadi manajer di pabrik rokok, dia akan analisa karyawan pabrik rokoknya dia, mana yang produktif, mana yang tidak, karena dia udah punya ukuran. Misalkan dia minta minimal sebulan 100.000 batang. Kalau tidak, ya di dalam perjanjian kerja dibolehkan PT tersebut meng-PHK karyawan. Terus bagaimana kalau lebih dari 100.000? Nah, ini kan ukuran. Kalau di atas 100.000, nanti dia kasih apresiasi, misalkan per 100 batang dapat 100.000, misalkan seperti itu. Dari situ kan bisa diukur kinerja dari pegawai. Ya.
Ini contoh ya, ini dulu saya ambil dari salah satu publikasinya Pak Marto, Menteri Keuangan sebelum Bu Sri. Menteri Keuangan dalam sambutannya mengemukakan bahwa prestasi yang dicapai jajaran keuangan menunjukkan kondisi yang membaik dan membanggakan. Dia dari mana? Dari acuan. Dilihat dari mana? Insan Kemenkeu harus bekerja profesional, yaitu fokus pada indikator kinerja utama. Kalau dulu namanya IKU, ya tadi dia, atau kalau di istilah publikasi KPI, Key Performance Indicator. Ya. Dengan ciri utama adalah, perhatikan, adanya target atas setiap pekerjaan. Prestasi atau capaian kinerja dinilai baik atau buruk dilihat atas dasar tercapai atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Ya, oke. Nah ini contoh, Nak. Apa sih urusannya kita bicara tentang performance measurement untuk kepentingan perpajakan atau proses bisnis ya, mata kuliah proses bisnis? Coba kita lihat, perhatikan kalau saya ambil jangkar tentang SDM aja yang sederhana. Dari pengukuran performance SDM PT XYZ, saya akan analisa seberapa dampaknya terhadap aspek perpajakan. Oke, misalkan contoh ini. Salah satu dari kalian, Taufik, kamu cari perempuan yang cantik di kelasmu, Nak. Sebut namanya. Siapa? Senangnya lihat perempuan cantik kan ya? Apa cowok ganteng? Perempuan cantik, Bu. Siapa? Putri aja deh, Bu. Putri? Putri cantik apa terpaksa kamu? Coba bukan Putri, tadi Putri udah jawab berapa kali? Rizky, Bu, Rizky Paulina. Mana Rizky? Ya, Bu. Oke, Rizky, kamu buka Excelmu. Buka Excel. Ya. Oke, kalau sudah, yuk baca soal yang Ibu publish. Ya, semuanya coba diperhatikan, coba analisa. Ya, apa yang bisa kita tarik dari Ibu contohkan jangkarnya itu adalah pengukuran kinerja SDM. Ya, penggunaan informasi pengukuran kinerja SDM untuk satuan produksi rokok PT XYZ. Bagaimana aspek perpajakannya? Oke, kita bacanya dari mana sih? Ini misalkan ada ukuran kinerjanya M yang merupakan karyawan PT XYZ di bagian pelintingan rokok. Jumlah rokok dihasilkan 100.000 per bulan. Gaji pokok yang akan diterima sebulan 3 juta. Jadi ada minimal dia harus kerja dalam sebulan itu 100.000 batang, baru diberi gaji pokok 3 juta. Jika hasil pelintingan kurang dari batas minimal, maka sesuai perjanjian kerja, PT XYZ boleh melakukan pemutusan hubungan kerja. Jika hasil pelintingan sebulan melebihi 100.000 batang, maka setiap 100 batang diberi tunjangan kinerja sebesar 100.000. Ini kan sebuah ukuran kinerja. Kita pakai untuk menganalisa dari mana kita lihat. Misalkan salah satu kita lihat SPT pasal PPH pasal 21. Ya. Misalkan seperti ini. Ini simpel-simpel aja ya, dan angka ini angka bohong ya, yang setiap saya sajikan angka bohong, bukan angka sebenarnya maksud saya. Angka fiktif. Nah, dari sini bisa kelihatan nggak? Gaji pokok itu atas berapa produksi batang rokok, Rizky? 36 juta ya, perhatikan, 36 juta. Ya. Berapa minimal dia sudah? Harus minimal 100.000 batang, Bu, per bulan kok misalkan untuk bisa dapat gaji pokok itu. Karena kalau misalkan dia nggak menghasilkan 100.000 batang per bulan, berarti di PHK gitu. Jadi nggak dapat gaji pokok. Gitu. Coba ini sudah. Alhamdulillah. Ya, saya kirim dulu ke ini WA grup kalian. Ini mau saya stop screen sementara. Rizky, kita buka pakai Excel sekalian. Saya ajarkan kalian untuk analisa analisa menggunakan jangkar dari penggunaan performance measurement. Ya, saya stop screen dulu.
Rizky, coba buka Excel-mu, Nak. Soalnya udah saya share. Ya, makasih. Kita baca ya soalnya ya. Bisa ukuran kinerja Nyonya M itu kalau dapat gaji pokok 36 juta, ya. Oh, yang itu satunya lagi belum ya. Nah, kalau kita lihat dari gaji pokoknya 36 juta, kira-kira Nyonya M itu sudah berapa batang dihasilkan? Coba ditulis di situ, Nak. Rizky. Oke, gaji pokoknya 36 juta. Berarti itu menggambarkan berapa jumlah batang? Rp1.200.000 Bu setahun. Kamu dapat angka itu dari mana, sayang? Dari 36 juta bagi 3 juta udah 12 dapat ya. Kalau tuh saya nggak tulis sebulan nih, 12 bulan ya. Dapat 12 bulan. Dia minimal itunya 100.000 dapat 3 juta, berarti 3 juta dikali gimana caranya, Nak? Yuk dapat angka 1,2. Halo. Nggak apa-apa, ini benar. Cuma tolong jelaskan ke Ibu dong. Caranya gimana yuk dapat angka 1,2, Nak? Nanti kita akan menganalisa ke proses bisnis yang lainnya, ke aspek perpajakan lainnya. Putri, ada informasi bahwa dari 100.000 dikalikan 12 Bu. Dia dapat gaji pokok itu dengan syarat Maaf Bu, kayaknya Rizky lagi gangguan jaringan. Oh deh, ganti yang lain. Hilda, boleh Hilda, coba Hilda. Kita ngitung sama-sama. Rizky, kamu stop screen dulu, Nak. Sudah stop screen Bu. Oke. Mohon maaf Bu, tadi koneksinya kurang stabil. Ya, nggak apa-apa. Yuk, supaya kita sama-sama. Oke, Excel-nya siapa dibuka? Tadi ada 36 juta. Berarti dia mengidentifikasi bahwa dapat 3 juta per bulan. Berarti berapa bulan? 12 bulan. 3 juta atas 100.000 batang. Ya. Berarti berapa dia produksi dari gaji pokok aja bisa kelihatan. Saya tunggu ya, saya tunggu itu kalian hitungan kalian. Ya. Sudah, Nak? Halo, Hilda. Atau siapa sini? Yang lagi, oh ya, lagi Hilda ya. Hilda, temennya bantu nggak? Nanti saya ibu jelasin, Nak. Ya. Dari gaji pokok deh, dari gaji pokok kan 36 juta. Tulis di A2 Gapok 36 juta. Ya.
Takut 12 bulan ya. Nah, karena dia 12 bulan, berarti kalau dia sebatangnya sebulannya 100.000 batang, ribu tuh jangan ribu nak, 0,003 nak hitungannya. Pakai angka aja. Nanti kalau buat dibutuhkan untuk perhitungan mudah. Coba kasih titik number nak di kolom B ya, biar ngitungnya nanti enak dilihatnya. Kasih koma. Sebelah kanan ya. Oke, good. Nah, oke. Sip, dah. Nah, dah. Ya. Nah, ini dari angka ini berarti dari gaji pokok aja bisa tergambar berapa produksinya dia setahun. Maksudnya gimana, Bu? Dari gaji pokok kan 36 juta setahun. Berarti you dapat nggak angka sebulannya dia gaji pokoknya berapa? Sebulannya dibagi 12, Bu ya? Iyalah, maksud dikali bagi berapa? 3 juta, Bu. 3 juta itu menggambarkan apa di pengukuran kinerja? Dia memproduksi berapa dapat 3 juta? Yang ini 100.000 tuh per bulan apa setahun, Bu? Dibaca tuh soalnya, Neng. Misal ukuran kinerja Nyonya M yang merupakan karyawan PT XYZ di bagian pelintingan, minimal jumlah rokok ya, 100.000, dihasilkan 100.000 batang per bulan, maka gaji pokok yang akan diterima sebulan 3 juta. Berarti kalau udah gaji pokoknya 3 juta, dia menghasilkan rokok sebulan berapa tuh, Nak? 100.000, Bu. Oke, good. Coba 100.000-nya pindahin ke C3. Oke. Nah, berarti kalau yang oke. Berarti di yang setahun berapa dapatnya? Berapa batang? Dari 36 juta itu dia dapat produksi berapa batang? 1. Nah, itu ya. Oke, 1 udah dapat. Kita lagi lihat analisa lagi apa yang ada di situ. Jika misalkan tidak terpenuhi 100.000, dia akan di PHK. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih dia akan dapat tunjangan kinerja. Kan apresiasi, ya. Setiap 100.000 batang, dia akan mendapatkan tunjangan kinerja Rp100.000. Di situ dapat tunjangan kinerja ada berapa tuh? Di soal. Di pasal 21-nya. Kelihatan nggak di WA kalian udah terbuka belum? Udah, Bu. Ya, berapa harganya? Berapa rupiah dapat? 129 juta. 129 juta. Berarti ini tunjangan kinerja atas produksi Nyonya M yang berapa batang? Kalau setiap kelebihannya 100.000 batang dihargai rupiah 100.000 rupiah, berapa dia sudah memproduksi rokoknya? Paham nggak? Paham nggak, Hilda? Berarti 1.290, Bu. Ya, tak dulu, nah. Ini ukurannya lihat. Satuannya dilihat, nak. Satuan batang atau satuan hari atau satuan bulan? Coba dilihat. Kalau Ibu bertanya sama kamu, kalau Nyonya M itu sudah terpenuhi batas minimalnya sehingga dia nggak di PHK. Karena dia lebih, ya, kita dapat angka 129 juta, dia dapat tunjangan kinerja. Kamu bisa analisa nggak berapa batang dihasilkan?
Kalau di setiap 100.000 batang dapat 100.000 rupiah, berarti satu batang dihargai berapa tunjangan kinerjanya dia? Berarti dia menghasilkan 129.000 batang, Bu, ya? 129 juta rupiah itu menggambarkan berapa batang? Menggambarkan 1.290. Kan? Cara ngitungnya dari mana, Nak? Dibagi, Bu. Iya, apa dibagi apa? Dibagi 100.000. Dibagi 100.000. Bentar, Bu. Kalau kamu bingung, tunjangan kinerja per batang berapa sih? Hitungnya dari mana? Setiap 100.000, setiap dapat 100.000 batang, dapat 100.000. Ya, berarti berapa dia satu batangnya? 1.000. Oke. Oh. Tulis itu tulis dulu. Tunjangan kinerja per satu batang. Nah, berapa rupiahnya? 1.000, Bu. Dikasih lah itunya, hitungannya, Neng. 1.000 tuh dari mana? Kenapa, Bu? 1.000 dari mana hitungannya, Nak? Dari per 100.000 dikasih 100.000 rupiah. Berjaya hasilnya 1.000. Jadi dari mana 100.000 per 100? Ini lulus SD nggak sih sayang? Ya. Gimana, Bu? Saya bingung, Bu. Nah, jangan bingung membaca soalnya, Nak. Baca soalnya pelan-pelan. Ya. Kalau menghadapi soal, jangan bingung, Nak. Perhatikan pelan-pelan. Ini nggak ada urusannya sama nilai kamu. Misal ukuran kinerja Nyonya M yang merupakan karyawan PT XYZ, temannya boleh bantu ya, yang cowok juga boleh. Di bagian pelintingan rokok, minimal jumlah rokok dihasilkan 100.000 batang per bulan. Maka gaji pokok yang akan diterima sebulan 3 juta. Ya, udah dapat tuh, sebulan 3 juta, 36 juta. Berarti kita bisa menghitung nanti dari gaji pokok itu jumlah batang rokok yang dihasilkan. Ya. Oke. Kemudian untuk per 100 batang dia dapat 100.000. Berarti per batangnya adalah 100.000 dibagi per 100.000 batang. Ya, salah tuh nulisnya kamu. Per 100.000 batang. Halo, A7-nya, Nak. Per 100.000 batang tulis di situ 100.000. Yes. 100.000. Yes. Good. Terus gimana, Bu? Ya udah benar tadi, Nak. Dibikin yang 1.000 itu tuh dapatnya dari mana? 1.000 ini dapat dari Sama dengan, kamu ketik, Nak, jangan ngomong, Nak. Sama dengan satukin per satu batang dulu, Nak. Ya, itu di tadi di posisi tadi. Di posisi B dari mana kamu, Nak, satu batang? Dapat dari ini dibagi 100.000, Bu. Dibagi yang C7 ya? Iya. Ya, enter. Nah, itu kan satu tukin per satu batang. Kalau kamu dapat tukinnya, Nyonya M dapat tukinnya 129 juta, berarti berapa dia batang yang dia hasilkan? 129 juta. Itu rupiahnya. Kalau satu rupiah berarti 129 juta itu dihasilkan dari rokok berapa batang? 1.290. Bu, gimana, Bu? Maaf, Bu. Saya masih bingung, Bu. Coba kamu tulis deh di A5 itu. Coba temennya yang laki dibantu, Nak.
A5 berapa ininya? Gaji tunjangan Maaf. dapat tunjangan kinerja 129 juta. Di Bu, A5 tulis izin ya tunjangan kinerja. Taufik tolong dibantu, Nak. nah, izin bertanya yang ini Bu yang terkait tukin per 1 batang. Nah, itu kan harusnya kalau berdasarkan dari soal harusnya 100.000 dibagi 100 ya Bu, bukan dibagi 100.000. Iya, makanya dilihat dulu soalnya 100.000 apa 100 batang. Oh, 100. Oke, 100 bukan 100, 100. Bu. Yes, yes. Ya, udah betul. Nah, itu ya. Nah, terus kan udah 1.000. Berarti berapa dia jumlahnya? Berapa jumlah dihasilkan dengan mendapatkan 129 juta? 129.000 ya, Bu. Dari mana? Ini bagi ini Berapa terbagi situ? Ya, dibagi? Nah, kasih koma. Jadi kalau ujian dikasih tahu nih urutannya bukan rupiah itu, Nak, batang, ya. Ya. Beda ya. Kasih aja di D6 biar ketahuan itu batang. Oke. Oke ya. Dari situ kan udah lihat nih produksi per satu pegawai seperti Nyonya M ini. Ya kan 129.000 batang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah coba kita lihat. Oke. Hitung berapa jumlah batang rokok yang dihasilkan jika melihat perhitungan pasal 21M sebagai berikut tadi ya, ini. Kemudian jika jumlah berarti Nyonya M itu menghasilkan berapa batang, Nak, totalnya? totalnya berarti itu ditambah ini, Bu ya. Yang setahun dong, Nak. Oh ya, setahun. Yang setahun sama yang setahun. Ya, total setahun Oke. Ya. Nah, ini contoh jangkar dari kita ambil kinerja pegawai. Ya, kinerja karyawan, pelintingan. Kemudian misalkan kita mau ngitung lagi, kan kita mau bicara aspek perpajakan kan? Oh, mau kita lihat apa lagi nih? Oh, dia untung setiap batang rokoknya Rp5. Karyawannya ada 10.000 yang seperti kinerjanya Nyonya M. Berarti total batang setahun seluruh pegawai berapa? Tulis dulu total jumlah pegawai. Jumlah pegawai ada di soal berapa orang? 10.000. 10.000 ketik, Nak. Kasih koma aja langsung di kanan, paling kanan, kanan. Sebelahnya lagi, kelamaan kowe. Gimana, Bu? Astagfirullahaladzim. Coba B11, kamu kasih koma tuh di bawahnya nih. Di bawah general tuh dikasih koma. Jangan di situ di intervensinya. Ini? Nah, itu dikasih situ, biar cepat kasih situ. Cus. Nah, Oh, kan? Iyalah, kamu tuh belajar sama siapa sih ininya Excel-nya. Oke. Nah, berarti berapa jumlah batang setahun kalau semua kinerjanya sama dengan Nyonya M? Itu kan total batang setahunnya Nyonya M 1.329.000. Berarti kalau ada pegawainya 10.000 berapa total batang dihasilkan? Oke, good. Kasih kanan, tes. Dah. Nah, kayak ya. Kalau dia untungnya satu batang Rp5, berarti PT XYZ itu berapa untungnya? Ini, Bu. Nah,
Kira-kira apa yang kamu pikirkan dari laba 66.450 juta? Anggaplah laba ini adalah penghasilan kena pajak. Anggap ya, udah rekonsiliasi lah, misalkan udah direkon, udah koreksi fiskal dan sebagainya. Misalkan ya. Total untung yang didapat 66.450 juta. Dari angka itu, dikuningin juga nggak apa-apa itu kolom tadi. Ya. Nah, dari angka itu yang terpikir oleh kita apa? Kalau ada untung per tahun 66 miliar, kalau kalian pegawai pajak, apa yang kalian dapat? PPh terutang, Bu. PPh terutang, berapa nak? PPh badan ya? Badan apa ini? Tahun berapa? Badan. Berapa terutangnya? Misal itu net yang kena pajak. Berapa persen? Pakai di 2016 berarti pakai undang-undang PPh, bukan undang-undang Cipta Kerja. Berapa persen? 25%. Oke, good. 25%. Coba dihitung Hilda, 25% dari 66 berapa? Jangan langsung angkat di situ, nah di kolom lain aja. 25%-nya yuk bikin tulis, nah. Biar ketahuan PPh-nya berapa. Tarif PPh 25%. Oke, good. Berarti PPh-nya berapa? Oke, biar ketahuan nih dapat dari mana aja. Ya, oke, good. Sekarang dari situ selain PPh dari mana tadi kita lihat PPh badan? Dari 21 ya. Tadi di soal 21 Nyonya M itu 10 juta. Kalau dia 21-nya 10 juta, jumlah pegawainya berapa? 10.000. Berarti berapa total 21 dipungut? Berapa? Total 21 per orangnya? 10? Dari soal nak di Hilda di soal tuh kan ada tuh contoh 21-nya Nyonya M. Ya. Paling Nah, berarti total 21 berapa? Oke, dikali. Jangan angka di situ, Nak. Dikali yang mana? Jumlah pegawai mana? Oh. Ini untuk kalian kalau bikin Excel seperti ini nanti memudahkan, misalkan you ganti tarif, tinggal ganti di kolom tarif gitu, jangan di dalam Excel-nya kasih angka, jangan kasih Excel sendiri. Oke, itu pasal 21-nya dapat ya. Terus apa lagi yang kita dapat dari aspek perpajakan di sini? Yang bisa terlihat apa dari produk ini? Produk rokok. PPN, Bu. Pajak rokok. Oke, good. Dari PPN. Dari PPN misalkan yang ambil yang 10% lah, biar simpel aja. 10% dari apa PPN? Dari produksi rokok itu yang dijual kan? Ya kan? Misalkan terjual semua. Berapa jumlah batangnya? Kalau dia rokoknya harganya katakanlah harga rokok satu batang 50.000 rupiah. Saya nggak tahu berapa sih rokok sebatang, saya nggak pernah merokok. Nah, misalkan berapa 100 rupiah deh, jangan 50 rupiah. Ibu nggak tahu harganya berapa sih rokok. Nah, oke. Berapa PPN-nya? Oke. DPP-nya dari jumlah rokok yang terjual dikali harga rokok. Oke, dikali. Oke. Berarti berapa persen PPN-nya? Oke, good.
Sekarang dikuningkan tuh 21 100 miliar malah ya. 100 miliar 21-nya. Bu, harusnya Iya. total rokok setahun, Bu. Iya, total rokok setahun berapa? Yang 13 13 290. miliar itu, Bu. Iya, mana, Nak? Yang di Si bawah jumlah pegawai. Oh iya. Iya, Hilda. Izin Bu, terus juga PPN atas rokok tarifnya 9,1%, Bu. 9,1 boleh pakai yang 9,1 boleh. Oke, good. Makasih ya. Tadi Ibu biar simpel aja cara ngitungnya. Oke, oke, nggak apa-apa. 120. Tolong dikuningkan 120 100. Nah, misalkan Nak, kalau kalian dari angka ini aja, angka ini namanya kalau di istilah di pajak namanya ekualisasi antara SPT PPH PPN. PPH SPT tahunan badan sama PPH 21. Kalau ada angka-angka hitungan di sini meleset, ini make sense nggak sih? Ya, total untung berapa? 16, 612, 500. Ya, dari untungnya ini, misalkan si PT XYZ itu perusahaan asing, di dalam PMA itu kalau dia untungnya itu dibawa ke luar negeri, misalkan yang punya PT XYZ orang Jepang, untungnya dia bawa ke Jepang, atas keuntungan tersebut dikenakan pasal berapa? Pasal 26. Tarifnya berapa? 20%. Tetapi kalau atas keuntungan tersebut ditanamkan kembali di dalam Indonesia, tarif pasal 26-nya 0%. Jadi bisa dapat dilihat bahwa dari sini aja bisa lagi dapat nanti yang 20% dari untung yang per tahun 66 miliar. Ya. Nah, kenapa dilakukan ketentuan seperti itu? Supaya nanti setiap orang dapat untung di perusahaan di Indonesia, memproduksi lagi, menginvestasikan kembali keuntungannya tersebut di Indonesia. Kalau mau diinvestasikan kembali ke Indonesia, berarti pasal 26-nya 0 rupiah, 0%. Nah, kalau yang tidak, kita kenakan lagi pasal 26, 20%. Ya kan? Nah, angka-angka ini, angka-angka PPN 120, 21, 100, 25, 16, kalian karena udah tahu, kalian ambil jangkarnya dari pengukuran kinerja aja kita bisa dapat bahwa kira-kira kalau dia tidak membayarnya 10 juta, ya jangan 10 juta deh, 100, ini berapa sih, 16 miliar ya. Kalau dia membayarnya 6 miliar aja, kira-kira apa tindakan kalian? Ini kan kalian udah punya dashboard Excel perhitungan dari kinerja pegawai, pengukuran kinerja pegawai. Muncul apa di situ? Kalau yang dibayarkan cuma 6 miliar PPh 25%-nya, PPh badannya. Apa yang muncul? Temuan, Bu, kurang bayar. Tax gap, Bu. Tax gap. Ya, kurang bayar sebesar tadi 10 miliar 612 juta 500.000. Dari mana hitungannya loh? Saya lihat dari pegawainya aja, jumlah pegawai, kinerja pegawai, syarat scope definition dari pabrik rokok. Tadi you bilang kalau setiap pegawai harus menghasilkan 100.000 per bulan. Karena saya lihat semua terpenuhi, makanya saya anggap bahwa produksi dari gaji pokok aja yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menghasilkan 1.200.000 batang. Dari tunjangan kinerja yang kalian lakukan, kita bisa lihat rumusannya. Ukuran dari seseorang mendapat tunjangan kinerja. Ternyata setiap tukin per satu batang itu adalah Rp1. Karena saya lihat Nyonya M 129 juta, berarti dia menghasilkan 129.000 batang per tahun. Karena ini tukinnya tukin per tahun. Ya. Berarti jumlah dari batang rokok yang dihasilkan 129.000 per batang dikali
ditambah sama yang bulanan. Ya. Yang bulanan berapa? Hitungnya dari mana? Gaji pokoknya 36 juta, sebulannya 3 juta. 3 juta itu atas 100.000 apa 100 sih? Bisa dibagikan jumlah pokok dihasilkan 100.000. Iya, 100.000 per batang. Hilda, paham nggak maksudnya soal ini? Nah, dari sini, Nak, kalian bisa juga cross check. Ini total PPh 21 dipungut, dibayar di MPN-nya benar nggak 100 M? Jangan-jangan dia cuma 16 M. Mana tahu seperti itu. Ini kan pura-pura aja ya, pura-pura saya 21-nya 10.000. 10 juta per orang berapa sih? Ya. Nah, berarti kalau ada data dia potong, ini kasus Nak, waktu itu salah satu KPP saya sajikan ini, dia dapat 100 miliar kali deras waktu itu saya ingat tahun 2009 apa 2010 saya lupa. Saya sanding Nak, ini Pak, coba Bapak kita hitung aja kira-kira dari sini. Muncul angka. Ternyata dia tes gap dari pasal 21-nya aja, dia potong tuh, dia ngaku memotong 21 sampai 100 miliar. Ternyata dia hanya setor 50 juta. Dapat tes gap lah. 100 miliar dikurang 50 juta. Dapat itu penerimaan. Jadi selama ini perusahaan itu bisa jadi, Nak, yang namanya 21 kan motong gaji. Gaji dipotong, tapi apakah dibayarkan? Kalian nanti cek dari data pembayaran, data MPN. Ini kan baru data pelaporan. Kita lihat dari contoh pasal 21. Ibu kok total PPh sampai 100 segitu, mungkin nggak sih ya, Bu? Apa yang nggak mungkin orang angkanya begini? Tinggal argumentasi kalian, Nak. Loh, itu kan 100 miliar tuh bukan punya uang perusahaan, uang negara yang dipotong dari gaji. Ya, selama ini Nyonya M dan kawan-kawan memotong dari gaji, dipotong gajinya 10 juta setahun. Ya. Dipotong gaji 10 juta setahun, kemudian dia dikumpulkan selama 1 tahun sejumlah pegawai di sana. Disetor enggak oleh negara, oleh perusahaan? Oleh PT SJZ kalau nggak disetor, itu tax gap lagi, Nak. Jadi nanti data yang di kualitatif yang kalian baca itu bukan cuma laporan pemotongan, pelaporan SPT 21, tapi dicek lagi apakah di data pembayarannya itu terbayar 100 miliar. Ada lagi itu tax gap di B16. Ya, coba kamu kuningin deh Hilda. Nah, itu kan angka rupiah. Saya tadi gampang, ini untung cuma 66 miliar, bayar PPh sampai 100 miliar. Halo, itu bukan uangnya PT XYZ, itu potongan dari gaji. Ya, yang berdampak dari laba itu PPh pasal 25. Apalagi kita bisa hitung lagi kemungkinan dia memungut PPN-nya dari mana? Dari jumlah batang rokok terjual. Ya. Terus ada lagi, saya nggak bicara lagi tentang cukai rokok ya. Ini sampai sini aja deh. Ini angka-angka yang kuning termasuk D berapa? D13 enggak? D13. Ini adalah sebuah acuan kita juga bisa melihat kinerja performance perusahaan secara keseluruhan sehingga bisa dampaknya ke perpajakan. Padahal dari seorang Nyonya M dan 10.000 temannya. Ya, itu ya maksud Ibu ya. Jadi, nggak usah ribut masalah nggak ada data. Ya, data yang ada di kamu apa? Pasal 21. Yuk kita analisa pasal 21. Kita harus tahu pengukuran kinerja performance dari seorang pegawai itu di perusahaan itu bagaimana. Tadi yang contohnya 100.000 dapat segini, setiap kelebihan dapat segini. Kita runtut berdasarkan logika berpikir aja, Nak. Kita tadi kan nggak tahu, saya paham Hilda, Ibu saya bingung. Iya, karena nggak ada formula jelasnya, cuma ceritanya proses bisnis.
kinerjanya seperti ini. Kita harus bisa menerjemahkannya. Ya. Kemudian kita lihat lagi apa namanya? Ya Allah, ini udah mulai minimalis lagi nih. Ini saya sebentar saya share materi ke kalian ya. Biar nanti kalau saya mati kalian bisa stop screen dulu dong, Nak. Sebentar ya. Jadi saya bisa lihat ini. Saya mau kirim ini ke materi ke kalian. Nah, dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak sambil saya share materi? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Halo, ada yang nanya nggak? Nah, nanti berikutnya adalah kaitan dengan apa lagi yang kita punya di pajak. Selain SPT 21 apa yang dipunya? Kira-kira apa? Halo? Halo? Yang di soal tadi. Mana nih suaranya? Kan kita punyanya pasal 21 kalau di kantor pajak. Apalagi kita punya data. Misalkan yuk sekarang pegawai pajak yuk dapat laporan tentang apa? SPT apa lagi? Pembelian bahan bakunya mungkin, Bu. Bahan baku. Iya, good. Apalagi? Yang pasti suppliernya mungkin, Bu. Supplier, terus pelanggan untuk ngecek harga apa istimewa gitu, Bu. Hubungan istimewa. Mencegah hubungan istimewa, harga dari hubungan istimewa. Ini Ibu udah share PowerPoint-nya, yuk kita baca lagi ke yang lain. Ini apa laptop Ibu on off soal ini. Oke. Alhamdulillah ada lagi. Laptopnya udah mau ini belum diganti-ganti sama negara. Laptop sudah sampai 4 tahun ini. Oke, ya. Berikutnya adalah contoh berikutnya ya. Saya kasih contoh ini. Kelihatan nggak ya PowerPoint saya? Belum, Bu. Belum. Nah, ini kalau yang ini, bagaimana caranya kita menganalisa? Kita punya SPT PPN, penemuan SPT PPN, pembelian solar sebesar Rp400.000. Diketahui pada tahun 2019 rata-rata harga solar sebesar 8.000 setiap liter. Berarti kita dapat volume apa di situ? Pembelian solar 400.000. 1 liter solar 8.000. Berarti dari SPT PPN itu kita tergambar apa tuh? Pembelian apa? Berapa liter? 50 liter, Bu. 50 liter, Bu. Oke, good. Juantomo, sekarang kamu keluarkan Excel-mu. Ya, kita analisa dari SPT PPN. Ini kita menganalisa dari kinerja pengukuran kinerja bahan baku. Ya, bahan baku 1 liter solar nih ceritanya soalnya bahan baku kita data bahan baku produksi. Dari mana SPT PPN? Kok ada solar 400.000 banyak kali dibeli? Apakah untuk cadangan transportasi? Kan nggak mungkin. Ya, dilihat lagi ternyata WP mempunyai kegiatan usaha memproduksi semen. Berarti kalian harus cek proses bisnis semen itu apa? Ya, proses bisnis pabrik semen antara lain memproduksi 1 ton semen, ini pura-pura aja ya angka-angka saya. 1 ton semen diperlukan 500 kg klinker. Kita nggak usah pusing klinker itu apa. Ya, pokoknya produk setengah jadi semen. Nah, yang dicampur dengan gipsum. Dalam memproduksi 1 ton klinker diperlukan 10 liter solar. Berarti kan ada hubungannya bahwa pembelian dia SPT PPN dia tentang pembelian solar itu ada hubungannya dengan proses produksi. Iya, Pak? Iya. Ya? Ya, Bu.
Iya, Ya, Bu. ya kan? Kira-kira dari angka ini bisa nggak kalian analisa berapa ton semen diproduksi? Mas, tolong dong dibuka Excel-nya. Ini saya stop screen ya. Oke, Excel-nya tolong buka, Nak. Kita analisa lagi. Kita sampai jam berapa sih nih? 11.10, Bu. 11.10, oke, masih ada waktu. Alhamdulillah. Mana Excel-nya? Sudah terlihat, Bu. Ya, udah, makasih. Terbeli per jumlah liter berarti harganya 8.000 nak dikasih di B2 kayak. Harga solar per liter. Gitu cepat. Oke. Ya, baca lagi soalnya udah saya WA. Di PowerPoint. Maaf, Bu. Ininya saya tidak bisa buka WA-nya, Bu. Saya bacain. Iya. Emang cuma mahasiswa STAN aja yang bisa nyuruh-nyuruh dosen. Maaf, Bu. It's okay. Mana sih? Oke. Oke, kalimatnya gini, Nak. SPT PPN 2019 pembelian solar sebesar 400.000. Diketahui pada 2019 rata-rata harga solar 8.000. Berarti dari kalimat itu kita bisa dapat angka jumlah liter yang dibeli. WP mempunyai kegiatan usaha semen. Proses bisnis semen itu adalah setiap memproduksi 1 ton diperlukan 500 kg klinker. 1 ton 500 kg. Yang dicampur dengan gipsum. Ya, dalam memproduksi 1 ton klinker diperlukan 10 liter solar. Kira-kira berarti 50 liter solar itu untuk memproduksi berapa ton klinker? Tadi untuk 1 ton semen, jumlah klinkernya berapa, Bu? 500 kg. 500 kg. Terus untuk 1 ton semen berapa liter solar, Bu, yang diperlukan? 10. Per ton klinker tuh, belum per ton semen sayang. Jumlah Oh, slot. yang ini? Ya, Per ton 10 klinker. solar itu 1 ton klinker. Ya. Klinker, bukan klinker. Ya. Klinker. Klin KER. Nah, ya. Oke. Pertanyaan Ibu, berapa ton semen yang diproduksi? Jumlah pemakaian solar selama tahun itu berapa Dari klinker? jumlah liter yang dibeli itu berapa semen kalau semennya dipakai soalnya dipakai semua untuk produksi, berapa dia produksi yang dia hasilkan? Berapa ton semennya? Oh, ya. Dari angka jumlah liter 50 itu berapa ton klinker dihasilkan? Ya, ini 5 ton. Coba hitungnya dari mana? Ini kasih kalimat. Nah, jumlah produksi klinker. Belinya 50 liter. Ini 50 liter. Lima ton, ya kan? Ya. Bukan 500. Nah, terus apalagi yang ditanya? Berapa ton semen yang dihasilkan dari 5 ton klinker? 5. Ditulis dulu jumlah produksi semen.
500 klinker untuk 1 ton semen. Heeh. Berarti kalau 5 ton klinker, Berapa? ini jumlah klinkernya tadi dalam liter atau dalam apa ya, Bu? Ini saya baca dulu. Yang ini. 1 ton klinker diperlukan 10 liter 500 kilogram klinker. Oh, 500 kg. 1 ton itu 500 kilogram klinker produksi setengah jadi. 500 kg klinker dapat 1 ton semen. Berarti kalau misalkan 500 kg berarti 1, 2, 10 kali 10 1 ton itu berapa kali kilogram? 1 ton 1000 kilogram. Berarti dia hasilnya berapa tuh? 5.000 kilogram ya? Coba yang dalam itu ditulis, Nak. Dalam kilogram. Jumlah produksi klinker dalam kilogram. Karena ini hitungannya kilogram. Jumlah produksi, oh ini ya? Ya. Itu kan dalam ton. Berarti kalau Ya. dalam kilogram, jangan di situ, udah biar aja tadi. Biar Satuannya di sebelahnya aja, Nak. 1 ton Iya. tadi berapa? 5 ton. Nah, di sebelahnya aja. ini 1 ton berapa kilogram. kilogram tuh? 1 ton, sorry, maaf. Ini ton. Kalau dalam kilogram berapa? 9 kali 1000. 5.000 kilogram. Oke, good. Setiap 500 kilogram menghasilkan 1 ton. Setiap 500 kilogram menghasilkan 1 ton. Berarti sama dengan setiap 500 kilogram menghasilkan 1 ton. Ini. Good. Berapa hasil semennya? 10? 10 ton. 10 ton. Terus, Nak. Misalkan 1 kilogram semen untungnya 10.000. Berarti ini dikonversi ke dalam kilogram. Oke. Misalkan keuntungannya 1 kilogram 10.000. Berarti keuntungan totalnya berapa? Keuntungan semen 1.000. 10.000, Nak, untungnya. Ya. Oh, 10.000. Ya. Oke. Berapa untungnya si ini, Bu. Oke. Jadi dengan kalian punya tahu proses bisnis, ukuran dari kinerja bahan baku, ya kan yang ini kan istilahnya kinerja bahan baku tuh. Dari berapa tuh? Dari A6 sampai 10. Kita bisa analisa, padahal yang kita dapat data-data SPT PPN. Pembelian solar lagi. Kalau kalian tidak tahu proses bisnis, dia nggak bisa mikir, ini ada apa? Terus bagaimana cara mengekualisasi PPH badannya? Mengekualisasi itu menyanding. Pelaporan antara SPT badan sama pelaporan SPT massa. Nah, ini ada solar. Solarnya yuk belanja di 2019 50 liter. Berarti atas 50 liter itu kalau dipakai untuk produksi semua dengan untung 10.000, berarti yuk dapat untung 100 juta. Kira-kira 100 juta itu misalkan kinerja per 1 orang atas 1 mesin. Ya, saya kembangkan lagi. Kalau ada karyawannya, coba ditulis deh, misalkan ada jumlah karyawan, ada yang memang di bagian produksi itu ada 500 orang. Berarti berapa keuntungan berapa produksi yang bisa dihasilkan jika setiap orang ya mempunyai kinerja produksi sampai sampai untung
mempunyai kinerja misalkan kinerja per bulannya dia bisa kelola 10.000 kilogram semen. Semen per karyawan. Produksi karyawan, produksi semen, oke. 10.000. 10.000 kilogram. Berarti Misalnya semua karyawan pengukuran kinerjanya sama. Ya. Berarti berapa keuntungan totalnya? produksi semennya, produksi semen artinya ini 500 kali 1 juta kilogram. Terus keuntungan total ini salah dikali harga untuk per kilogram aja. Nah, coba dikuningin lagi, Mas. Ya kan? Itu keuntungan total ya. 50 miliar. Berarti kan bisa dikembangkan. Bisa jadi kalian baru menemukan laporan yang 50 liter. Kalau yang cuma dilaporkan 50 liter, yang lain kemana? Yang 450 orangnya mana? Kan dia nggak mungkin yang kerja cuma 1 orang. 500 orang itu karena dia punya pengukuran measurement atau pengukuran kinerjanya sama, misalkan rata-rata itu memproduksi 10.000 kilogram, kan nggak mungkin dia diam aja. Punya pegawai sampai 500. Nah, nanti tadi yang Ibu bilang bisa dilihat ini proses sia-sia atau tidak. Loh, kok cuma hasilnya 100 juta, padahal punya pegawai 500. Jangan-jangan butuh pegawainya hanya 50. 450 bisa di PHK. Atau jangan-jangan ada laporan SPT PPN pembelian solar tidak dilaporkan. Bisa juga lupa, bisa juga sengaja. Nanti kan bisa kena SKP juga dia, SKT karena tidak melaporkan. Kalau dia mau melakukan pembetulan SPT, kalian bisa masuk sebagai pemeriksa. Kan itu ya. Nanti kembangannya bisa juga kalian analisa lagi. Oh, dari 500 21-nya berapa? Dari total produksi setahun berapa PPh 25-nya? Seperti itu. Ya, itu yang dimaksud kalau istilah ekualisasi itu kalau di pajak itu namanya ekualisasi SPT PPh PPN. Ya, makanya saya space waktunya mendingan mengajar yang kayak gitu. Nanti kalau teorinya dari kamu dapat dari teman materi dari Pak itu, monggo kalau mau ditanya ke Ibu. Ya, ini karena space waktu kita juga terbatas dan Ibu ngasih pengertian yang sederhana tentang pengukuran kinerja. Ya, di pajak itu yang penting itu Nak, bisa menganalisa proses bisnis sama satuan produksi WP. Karena kita bisa menghitung barang atau jasanya dia itu dalam periode tertentu berapa. Ya, pengertian tax gap itu bisa kita pakai untuk analisa seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Ya, ini menggunakan performance measurement untuk kepentingan perpajakan ya, Ibu. Di RPS itu menjelaskan ini dan menjelaskan tipe penggunaan performance measurement ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita dari sisi pajak ya itu untuk menganalisa aspek perpajakan yang mungkin dibayar itu tepat atau tidak. Ya. Paham nggak? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ya, jadi jangan kaget, Bu, kok laba 66 miliar itu 21 kok sampai 100 miliar. Nah, itu kan bukan urusan PT-nya, itu kan potongan yang dipotong dari gaji pegawai. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa ngambil jangkar manapun bisa dijadikan jangkar. Jadi kenapa pegawai pengukuran measurement pegawai bisa pengukuran kinerja pegawai bisa dijadikan jangkar karena misalkan si teman-temannya Nyonya M tuh yang tadi 10.000 itu semua mogok kerja.
Potensial loss-nya berapa sih perusahaan itu? 66 miliar 450 juta. Berarti itu adalah sesuatu banget nggak? Unsur dari SDM itu sesuatu banget nggak jangkarnya? Bisa dijadikan jangkar nggak? Halo? Bisa. Bisa, Bu. Bisa kan? Karena kepentingan itu. Coba dia pada demo semua, terus mogok kerja. Ya, plugin karyawan. Jadi yang sesuatu banget bisa jadi jangkar. Ini contohnya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Banyak ya nanti kalau ekualisasi caranya seperti itu, Nak. Ya, Ibu pernah menyandingkan ke KPP, sanding data ini, kelihatan text gear-nya. Masuk ke WP. Dapat. Kemarin pernah KPP Madya Bandung, itu dari data 60T atau 80T. Begitu proses bisnisnya diadu, ketemu 60T. Terus dilihat lagi aspek perpajakannya selebih detail, hasil dari analisa itu dia dapat 500 miliar. 500 miliar sampai posisi pegawai pajak membayar. Ya, jadi kalau kalian lihat, ih gila penerimaan pajak sampai miliar-miliar, logis nggak ya? Ya logis. Caranya seperti ini padahal dari barang, maaf ya, dari solar yang cuma 400.000. Cuma 400.000. Iya, jangan pernah bilang WP itu cuma. Karena ini kita dalami lagi. Satuan produksinya, satuan volume produksinya. Makanya ada hubungan kemarin di contohnya Pak Ragil itu kan HPP, harga pokok penjualan, yang angkanya banyak tuh yang saya menjelaskan tentang chain ya, supply chain, itu kan bisa dianalisa. Jadi bukan teori, dari angka aja kita bisa analisa. Ini make sense enggak? Ya. Oke. Oke, sampai sini paham ya. Jadi mohon maaf kalau ini saya ambil bukan dari wiki. Kalau mau ada diskusi tentang wiki silakan. Tetapi saya mengantar pemahaman tentang mengukur kinerja. Ini dari sisi perpajakan. Dari sisi perusahaan bisa dapat menganalisa pegawai ini layak untuk jadi pegawai yang diberi tunjangan atau tidak. Ibu aja kalau kerja, Nak, Ibu gaji pegawai negeri dapat, Nak. Dapat juga tunjangan kinerja. Ya, ini dari sini, Nak. Nih, saya lihatin aja. Tadi yang kelas tadi lupa. Cukup waktu nggak nih? Saya nggak tahu. Ada e-performance dari pegawai Kementerian Keuangan, Nak. Nah, itu dihitung. Ya. Bisa nggak sih dilihatin? Ternyata nggak bisa, sorry. Ya, sorry. Nggak bisa di-share. Nah, itu dihitung saya produksi 1 tahun itu mengajar apa aja, berapa jam lat, riset tentang apa, seperti itu. Jadi semua pegawai, kalau yang perusahaan yang bonafit, bukan perusahaan abal-abal juga akan hitung. Ini gue untung gak sih memperkerjaan orang seperti ini gitu loh. Ya, ada ukuran kinerja dari setiap pegawai untuk satuan produksi. Oke, karena kelas mau saya tutup, bisa nggak video nyalakan dulu semua, saya mau print screen dulu, nanti lupa. Ya, sambil kayak gini ada yang mau ditanya nggak? Paham nggak tadi Hilda, Juan Tomo, paham ya? Yang lain juga Dava. Dava habis potong rambutnya, Dav. Dav pendekan lagi, Dav, biar ganteng, Dav. Iya, Bu, nanti, Bu. Atau mau perlu saya guntingin nanti ketemu saya bilangnya, Bu, cukurin, Bu. Saya botakin. Nggak ada yang bercanda. Ayo, semua dong. Nabila mana itunya? Videonya. Kameramu nyala? Udah nyala. Sudah nyala? Mungkin koneksi. Oh iya, mulai kali ya. Oke, gini. Oke, print screen. Kiss. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak sambil saya foto-foto gini? Oke. Kalau inti, saya orangnya simple kok, Nak. Kalau sampai ada UAS, soalnya nggak saya ajarkan di kelas, itu bonus buat Muna. Ya. Ada soal yang nggak jelas, bonus. Udah nggak usah pusing ya, slow. Kemarin Dosko PBB lupa ngasih tahun pajak, babak belur anak-anak. Jadi ya saya kasih bonus orang salah soalnya.
ya kan gitu. Oke, makasih. Kalau enggak ada pertanyaan lagi, Ibu mau left ya. Ini page 2-nya siapa aja sih? Oke, saya mau print screen. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup kelas. Tetapi kalau ada, minggu depan lagi. Terus kalau ada dapat bahan dari kelas yang mengikuti wiki, silakan kalau mau nanyakan ke Ibu. Ya, oke, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke.